Dalam Sahih Muslim dari Jabir, dia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu muskirin haram, wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla ahdan liman syaribal muskir an yasqiyahu min tinatil khabal." Qil, "Wa ma tinatul khabal?" Qala, "Araqu ahli nar au usaratu ahli nar." Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah berjanji terhadap siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan bahwa ia akan diberi minuman dari tinatil khabal. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Beliau kemudian menjawab, keringat atau cairan perasan tubuh penghuni neraka. Di dalam Al-Musnad, Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alayhi malakun sajidun. Law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira wa ma talazzaztum bin nisa' 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allahi azza wa jalla." Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit mengeluarkan suara semacam rintihan, dan ia memang berhak untuk itu. Tidaklah di dalamnya terdapat suatu tempat sebesar 4 jari, melainkan terdapat malaikat yang sujud. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Dzar berkata, aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Di dalam kitab Al-Musnad dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, kami pernah mengiringi sebuah jenazah bersama Rasulullah SAW. Setibanya di kuburan, beliau duduk di tepinya dan berkali-kali melihat ke dalamnya. Beliau pun bersabda, "Yudghatul mu'min fihi daghtatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafir nara." Di dalam kubur, orang mukmin dihimpit dengan suatu himpitan yang menghancurkan urat-urat kedua betisnya, sedangkan kuburan orang kafir dipenuhi dengan api. Arti dari kata al-hamail adalah urat-urat kedua testis. Di dalam Al-Musnad dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat Sa'ad bin Mu'adz ketika ia meninggal. Setelah Rasulullah mensalatkannya dan jenazahnya diletakkan di dalam kubur, serta kuburan tersebut telah diratakan, beliau bertasbih. Kami bertasbih dalam waktu yang lama. Sesudah itu beliau bertakbir. Kami kembali bertakbir dalam waktu yang lama. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabaruhu hatta farrajallahu anhu. Kuburan tersebut telah menghimpit hamba yang soleh ini hingga akhirnya Allah melapangkannya. Di dalam Sahihul Bukhari dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la su'iqa." Ketika jenazah telah diletakkan dan diusung oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jika dahulu ia orang yang soleh, ia berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Namun jika dahulu ia bukan orang yang soleh, ia berkata, duhai celakalah aku. Kemana kalian membawaku? Suaranya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya, tentulah ia akan pingsan.
Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadanu syamsu yaumal qiyamah ala qadri mil wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza taghli minha ar-ru'us kama taghli al-qudur ya'raquna fiha ala qadri khatayahum minhum man yablughu ila ka'bayhi wa minhum man yablughu ila saqayhi wa minhum man yablughu ila wasatih wa minhum man yaljimuhu al-araq." Pada hari kiamat matahari mendekat hingga jaraknya menjadi 1 mil. Panasnya akan ditambah sekian dan sekian. Kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai separuh tubuhnya, dan ada yang pula sampai ke mulutnya. Di dalam Al-Musnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hana jabahatahu yastami'u mata yu'maru fayanfukhu." Faqala ashabu kaifa naqul? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Bagaimana mungkin aku hidup senang sedang pemilik sangkakala telah siap meniup sangkakala di mulutnya. Dahinya menunduk. Ia mendengarkan secara seksama kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kita ucapkan? Beliau menjawab, katakanlah, hasbunallaha wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepadanya. Di dalam Musnad dari Ibnu Umar, ia meriwayatkan secara marfu periwayatan hadis yang sampai kepada Nabi, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban." Siapa yang membanggakan diri dan congkak dalam gaya jalannya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Di dalam Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musawwirina yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya para penggambar akan diazab pada hari kiamat, akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Di dalam Sahihain dari Ibnu Umar dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Fayuqal, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu 'azza wa jalla yaumil qiyamah." Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak pada waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya di surga. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hingga kala Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu pada hari kiamat. Masih dalam Sahihain dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Idza sara ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar, ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannah wan nar, thumma yudhbah, thumma yunadi munadin, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wa ya ahlan nar khuludun fala mauta, fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim, wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim." Jika penghuni surga sudah berada di surga dan penghuni neraka sudah berada di neraka, maka didatangkanlah kematian hingga diletakkan di antara surga dan neraka, lantas disembelih. Setelah itu ada yang menyeru, "Wahai penghuni surga, kekallah
kekekalan dan tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga dan bertambahlah pula kesedihan penghuni neraka. Di dalam Al-Musnad dari Ibnu Umar, ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam 2 telinganya. Kemudian berkata, tulilah kalian wahai kedua telingaku jika tidak mendengar Nabi bersabda demikian. Di dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man taraka as-salata sukran marratan wahidah faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha wa man taraka as-salah sukran 4 marrat kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal. Qil wa ma tinatal khabal ya Rasulullah? Qala usaratu ahli jahannam. Barang siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk, maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi hak Allah untuk meminumkan kepadanya tinatul khabal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Beliau menjawab, cairan perasan penghuni neraka berupa nanah dan darah.